Shalom jemaat Tuhan, saat teduh dan doa sebelum tidur di malam hari ini berjudul yang terutama di dalam hidup ini. Sebuah artikel menceritakan tentang anak-anak dari sebuah keluarga yang kaya raya yang biasanya ditinggalkan di rumah untuk diasuh oleh para pelayan. Ketika bisnis dan usaha orang kaya tersebut bangkrut, maka para pelayan itu biasanya akan di-PHK atau diberhentikan, dan orang tua anak-anak tersebut akan kembali tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di rumah. Di suatu sore hari ketika sang ayah telah melakukan kesibukan di dalam mengurus bisnisnya yang bangkrut, seorang anak gadisnya datang memeluknya dan berkata, "Papa jangan kaya lagi ya. Papa tidak mau merawatku ketika Papa kaya. Tetapi sekarang ketika kekayaan Papa hilang, kami dapat memiliki Papa lagi, merangkul Papa dan mencium Papa. Jangan kaya lagi ya Pak." Apalah artinya menjadi kaya, namun tidak memiliki waktu yang berharga dengan keluarga kita? Kekayaan yang demikian adalah kekayaan yang sia-sia. Kekayaan itu sendiri tidak salah, khususnya jika kekayaan yang didapat dengan cara yang benar. Namun, jika kekayaan kita membuat kita kehilangan keluarga di dalam hidup ini, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, bahkan kehilangan hidup kita di masa kekekalan, maka kekayaan itu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Sifat mementingkan harta, kekayaan duniawi, bahkan sampai mengorbankan orang-orang yang dikasihi adalah sebuah keserakahan. Dan keserakahan akan selalu berakhir dengan tragis. Di dalam salah satu perumpamaannya, Tuhan Yesus pun bercerita tentang orang kaya yang bodoh. Ia menimbun banyak harta bagi dirinya sendiri, cukup sampai bertahun-tahun ke depan. Namun suatu malam, ketika ia belum menikmati harta kekayaannya tersebut, jiwanya diambil daripadanya, ia mati. Dengan demikian ia tidak bisa lagi menikmati kekayaannya, sebab ketika ajalnya tiba, harta kekayaannya itu pun tidak dapat menolongnya. Orang kaya tersebut punya banyak harta duniawi, namun kehilangan hidup yang kekal di dalam sorga. Sangat tragis. Perumpamaan ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada orang yang memintanya untuk menyuruh saudaranya berbagi warisan dengannya. Tuhan Yesus jelas tidak mau ikut campur dengan masalah warisan dua bersaudara tersebut. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13-15, Tuhan Yesus hanya berpesan agar mereka berhati-hati dengan bahaya keserakahan atau ketamakan, dengan memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh tersebut. Keserakahan itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya keserakahan disamakan dengan dosa penyembahan berhala, karena memang keserakahan akan harta duniawi akan membuat manusia menjauh dari Tuhan dan memberhalakan harta kekayaannya dan menjadikan harta sebagai yang terutama dalam hidupnya, bukan Tuhan. Dengan demikian pusat kehidupannya bukan lagi Tuhan, tetapi hal-hal materi yang dimilikinya. Mereka merasa tidak perlu dan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya ketika mereka memiliki banyak kekayaan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggalkanlah sifat serakah yang selalu mengutamakan kekayaan, yang memburu kekayaan yang sia-sia dengan mengorbankan banyak hal di dunia ini, bahkan mengorbankan kehidupan yang kekal di surga. Kejarlah apa yang benar, tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Bukan sebagai sesuatu hal yang sia-sia, tapi sesuatu hal yang sangat berguna, bukan hanya untuk hidup kita di dunia ini saja, tapi juga untuk hidup kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk membuang segala keserakahan, ketamakan dalam diri kami, yang selama ini kami hanya mengutamakan harta duniawi ini. Tetapi Tuhan, kami mau belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami.
Sehingga dengan demikian membuat kami senantiasa mendekat dan melekat kepada Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu, sehingga malam hari ini kami dapat membaringkan diri dan beristirahat dengan baik. Kami boleh bangun lagi di hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami, penuh sukacita iman dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hati-hati dengan keserakahan, karena itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengalami kehidupan yang kekal. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.